Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kalian yang dari TokTok atau dari IG yang kesini pengen tahu apa sih bedanya kapal kelas dan non kelas itu, kemudian pengen tahu kenapa kapal kandas itu yang pecah las-lasannya, terus ada yang pengen tahu apa itu, kalian sudah bener. Ini apa ini orangnya nih. Ya, tonton terus sampai selesai dan jangan di skip. Mas, nunggu apa sampean? Santai ya. Oke lah, kita bahas ini dulu lah ya. Ini engine bed atau engine girder atau dudukan mesin gitu ya. Dan ini perhitungannya udah pernah saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ini pakai plat 16 mili ya. Plat 16 mili, dia mesinnya itu 1200 horsepower ya. Kalau yang mesin kecil kemarin ada komentar, saya tidak kasih ini. Ya, tetap ada lubang di kapal ini ya. Di kapal ini kemarin ada lubang ini, ada lubang. Tidak saya kasih plat strip ini, ya tidak ada plat stripnya ini. Kenapa? Karena yang pertama dia mesinnya kecil, 500, jadi dia masih rigid atau masih mampu menahan vibrasi mesin seukuran 500 horsepower itu. Nah kalau ini 1200 maka karena ini masih perlu juga dikasih lubang begini untuk akses orang bersihkan di bawah mesin sini ya. Nanti sini kan ada satu lagi nih. Nah di bawah mesin ini perlu ada akses untuk orang membersihkan ya kotoran-kotoran seperti bersihkan oli atau mungkin ada obeng jatuh bisa ngambil seperti itu. Nah ini tidak hanya saya lubang aja. Kalau yang kemarin itu saya lubang aja. Kalau ini saya tambah plat strip untuk mengembalikan modulusnya ya, menambahkan modulus yang hilang akibat potongan itu dan dia menjaga dia tetap rigid. Bahkan yang lubang kecil pun ya, lubang kecil kalau ini orang bisa lewat ya, kalau ini hanya tangan aja mungkin nggak apa gitu. Nah ini engine girder atau engine bed ya, dia ada dua karena kapal ini didesain memiliki dua mesin, maka engine bednya ada dua dan ini masih yang sisi dalam ya. Dia ada sisi luar di sini, nanti belum terpasang, mungkin sekitar bulan 1 gitu ya akan terpasang. Itu yang untuk di sebelah sini yang belakang di gearbox ya. Dan ini kalian bisa lihat tinggi rendah. Yang tinggi itu untuk engine, yang rendah ini untuk gearbox. Dan ini sudah tidak motong lagi ya, nanti tinggal nambah top plate saja di atasnya. Ukuran top plate-nya itu pakai plat 35 mili, 36 atau 35 lupa saya, 36 mili gitu. Kemudian ada bracket-bracket ya. Ini main engine girder ya. Dan ini selalu ya kita naikkan, kemudian di ujung sana kita nanti ketemu top plate-nya, kita senip, nantilah saya sepil semuanya ya. Ini disenip semuanya kayaknya ini kalau kita lihat di dalam. Nah itu tulang-tulangnya disenip di ujungnya ya. Ini belum dilas ya, belum dilas, baru di tek-tek saja. Nah, ini las-lasan yang sudah selesai tuh. Nanti ada hubungannya dengan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kenapa ketika kapal kandas, jadi ada kasus mungkin ya, ada kapal kandas kemudian dia yang pecah itu di las-lasannya. Kita bahas nanti. Ya, jadi untuk engine bed cukup seperti ini. Nah, untuk perbedaan kapal yang kelas dan kapal yang non kelas sebenarnya ini sudah pernah saya bahas. Jadi kalau kapal sudah diwajibkan kelas itu ketika dia panjangnya lebih dari 20 meter atau 20 meter ke atas, kemudian GT-nya di atas 100 dan mesinnya 250 HP. Tapi apakah kapal yang tidak masuk kriteria itu apakah boleh masuk kelas, Pak? Boleh, gitu ya. Boleh. Jadi misalnya kita punya kapal kecil ya mau kita kelaskan ya enggak masalah, tetap diterima tentu dengan nanti notasi apa yang kita ajukan dan persyaratan akan menyesuaikan dengan notasi yang kita ajukan. Intinya syarat kapal masuk kelas, bukan syarat. Ketika kamu punya kapal sudah panjangnya lebih dari 20 meter, GT-nya lebih dari 100, kemudian mesinnya lebih dari 250 HP, itu sebenarnya sudah wajib kelas. Cuma di lapangan itu sering terjadi kapal yang sudah melewati batasan itu tadi, dan itu tadi salah satu ya, bukan tiga-tiganya harus terpenuhi baru wajib kelas, tapi salah satu saja sudah terpenuhi maka dia sudah wajib kelas. Hujan cak, hujan sih, asem ngisor tongkang aja, ngisor takbut aja. Akhirnya hujan non, asem hujan. Alhamdulillah hujan rek gak asem sih. Ya wis, kita lanjutin di sini sama Mas ini loh. Ya, jadi
Syarat kapal kelas atau kapal itu wajib kelas ketika panjangnya sudah 20 meter, kemudian GT-nya di atas 100, kemudian mesinnya 250 HP, dan itu salah satu ya. Tapi kenyataannya banyak kapal yang beroperasi terutama di Indonesia ya, di daerah Kalimantan sini ada kapal-kapal yang sudah memenuhi kriteria tadi tapi dia tidak kelas gitu. Dan itu apakah boleh? Ya kenyataannya masih boleh berlayar dan tidak ada permasalahan pada saat dia berlayar. Lalu kapan dia akan terganggu ketika kapal itu non kelas, lalu dia terganggu dalam pelayarannya gitu, ketika dia ada berhubungan dengan user atau pengguna kapal itu yang mensyaratkan kapalnya kelas. Kemudian juga dia akan terganggu untuk asuransi, karena premi untuk asuransi kapal yang kelas dan kapal yang non kelas itu tentunya beda, seperti itu. Lalu kalau kita melihat kondisi di lapangan, apa sih yang membedakan kapal itu kelas dan non kelas? Kita secara sekilas saja kemarin saya ada tanya ya, bedanya kamu pengen lihat dari mana? Yang pertama kita bahas, kita lihat secara visual ketika kita menemukan kapal sedang berlayar gitu. Misalnya kita sedang jalan-jalan di mana lalu tahu kapal itu berlayar, kita bisa melihat dari plimsoll mark-nya. Itu ada namanya plimsoll mark atau lambung timbul tuh. Nah itu di situ kalau kebetulan kapal kelas ini adalah BKI ya, nah itu KI, maka dia lambung timbulnya ada tulisan KI-nya. Kalau misalnya dia non kelas, dia lambung timbulnya RI ya. Itu kenapa? Itu nanti akan berhubungan dengan dokumen atau sertifikatnya. Tapi kalian jangan salah sangka, karena RI itu dipakai oleh kapal kelas Rina juga. Jadi ada kapal kelas Itali ya, yang menggunakan plimsoll mark itu sama seperti kapal kita, kapal di negara kita yang non kelas RI ya. Tapi dia kelasnya Rina, bukan kapal non kelas. Itu kalau kita lihat secara visual, dan mungkin kalau kita lihat secara visual ya, karena kapal yang kelas ini maintainnya bagus, maka biasanya kapal non kelas itu naik doknya tidak teratur ya. Kita lihat dari bentukannya atau catnya, kemudian body-bodinya banyak karat di mana-mana, itu biasanya kapal-kapal non kelas. Nah kalau kapal yang kelas itu ya karena sekali lagi dia dirawat, dia tiap 2 tahun naik dok, terlebih kalau kapal penumpang itu tiap tahun naik dok, maka pandangannya atau warnanya dan visualnya dia akan terlihat lebih bagus. Lalu yang kedua dari segi dokumen ya, kapal yang non kelas dengan kapal kelas itu dia ada beda hanya di sertifikatnya saja. Ketika kapal itu kelas maka dia akan memiliki sertifikat kelas. Dan satu lagi yang saya bahas tadi mengenai plimsoll mark itu, kalau di Indonesia ya, kalau saya tidak bahas kapal kelas ya, kapal yang di luar negeri, karena kapan hari ada kapal yang dia kelas tapi untuk garis muatnya dia masih diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas. Nah kalau kapal di Indonesia itu, kalau kapal kelas itu dokumen namanya sertifikat garis muat itu biasanya diterbitkan oleh kelas. Kalau misalnya dia non kelas diterbitkan oleh perhubungan ya, perhubungan. Dan misalnya kalau misalnya kapalmu kelas tapi kamu pengen pakai sertifikat loadland dari perhubungan juga bisa. Seperti itu Ren. Masih hujan Rek, tuh masih hujan tuh ya, belum bisa jalan-jalan yang jauh, kita di sini aja. Kita lanjut. Lalu bedanya lagi dari segi perawatan. Kalau kapal non kelas itu secara aturan sebenarnya dia wajib ngedok setiap tahun, karena kan pada saat kita masuk kelas kan dipantau ya, materialnya, mesinnya, peralatannya itu dipastikan dia tersertified dan diuji pada saat kita mau masuk kelas. Tapi untuk kapal-kapal non kelas, meskipun mesin yang sama, segala macamnya sama dengan kapal yang kelas misalnya ya, tapi tetap tiap tahun dia wajib naik dok ya, karena yaitu tadi dianggap bahwa pada saat pembangunannya dia tidak diawasi, tidak tahu kualitasnya seperti apa gitu ya, makanya dia wajib tiap tahun naik dok. Untuk kapal-kapal yang kelas dia tiap 2,5 tahun atau 5 tahun 2 kali, bisa 2,5 tahun, bisa 23, bisa 32, tergantung masa surveinya seperti apa. Nah untuk kapal-kapal yang non kelas juga, ketika kamu melakukan pengedokan itu cukup hanya diawasi oleh marine inspector. Sedangkan untuk kapal-kapal yang kelas itu ada marine inspector, ada surveyor kelas. Nah itu nanti akan berhubungan dengan biaya. Jadi untuk terus terang untuk kapal yang kelas sendiri juga biayanya akan
bertambah karena ada biaya survei dari kelas yang dilakukan tiap tahun seperti annual survei, terus intermediate, lalu SS, kemudian persyaratan survei itu banyak sekali harus dilakukan UT, kemudian maker, ada kalau misalnya SS itu sampai semua bagian di UT, lalu ada timbang jangkar, ada ukur rantai, banyak hal harus dipastikan bahwa memang dia kondisinya selalu dalam kondisi di bawah, di atas minimum. Jadi kelas itu punya aturan, semuanya ada minimumnya. Misalnya contohnya ketebalan plat, diuji ketebalannya ketika dia berkurang 20-15% dari yang terpasang di awal itu dia wajib diganti. Kemudian diameter shaft ketika dia berkurang sekian persen wajib diganti. Rantai, jangkar, kemudian crankshaft deflection, lalu clearance, banyak sekali dan tentunya itu akan berpengaruh ke biaya. Tapi dari biaya itu kita juga bisa mengambil keuntungan ketika kelas dan non kelas, yaitu di premi asuransi tersebut ya. Premi asuransi tadi dia akan berbeda antara kapal yang kelas dengan kapal yang non kelas. Seperti itu. Akan lebih banyak detail lagi, mungkin kamu bisa lihat video-video saya membahas mengenai kapal kelas dan non kelas di video-video yang di bawah-bawah itu. Kamu scroll aja. Nah, udah reda alhamdulillah ya. Nah, untuk pengelasan sendiri sebenarnya ini cukup kompleks ya, karena ada syarat bahwa ketika kita mau melakukan pengelasan kita harus punya namanya welding procedure specification, dan itu lihat teman-teman pada baring karena hujan itu ya, harus ada WPS, dan WPS itu harus diuji ya. Sebelum kita WPS-nya di-approve oleh kelas, harus kita uji materialnya yang hasil las-lasan itu. Yang diuji yang mana? Yaitu yang di bagian pengelasan, ada butt joint, ada fillet ya seperti ini. Nah, las sambungan seperti ini harus diuji. Nah, pengujiannya itu yang bagus ketika dia elektrodanya sesuai, prosedur pengelasannya sesuai, maka yang putus itu di sini, di area ini, ya, di area ini, ya, di area HAZ ini, di kanan kiri pengelasan itu. Nah, ketika dia ada satu kapal kemudian dia terkena gaya apapun ya, impact atau apapun, terus dia putus di tengah-tengah pengelasan sini, berarti bisa dipastikan bahwa kualitas dari produk elektrodanya itu tidak standar atau tidak sesuai dengan WPS yang sudah disetujui oleh kelas tersebut ya. Atau mungkin juga prosedur pengelasannya, misalnya elektrodanya bagus tapi prosedur pengelasannya tidak sesuai dengan WPS, juga bisa menyebabkan dia retak di bagian las-lasan. Karena apa? Pengujian ini tujuannya untuk membuktikan bahwa kualitas dari las-lasan ini lebih kuat daripada kualitas dari base materialnya ya. Makanya ketika ada satu las-lasan gini kemudian diuji tarik, dia pasti pelepasnya itu di sekitar ini Mas, di kanan kiri weldingan itu ya. Tidak di pas ini. Kalau pas putusnya pada saat diuji tarik, kamu lihat video saya pengujian ya, pengujian tarik yang saya lakukan di Surabaya itu, kalau dia putus di daerah las-lasannya sini, berarti bisa dipastikan dia kualitas dari elektrodanya tidak sesuai. Karena elektroda itu ada macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Tentunya yang murah juga kualitasnya tidak sesuai, atau mungkin peruntukannya harusnya dia tidak untuk steel, dia untuk stainless misalnya, dia dipakai untuk steel atau baja, atau di sebaliknya yang elektroda untuk baja dipakai untuk ngelas stainless, itu nanti juga akan hasilnya tidak bagus. Dan ketika diuji tarik atau ketika barang sudah jadi kemudian ada impact, ada hal-hal lain yang membuat dia retak, maka dia akan retak di las-lasan tersebut. Nah, itu mungkin ada kemungkinan itu Mas. Jadi kenapa ada satu buah tongkang misalnya kamu kandas kemudian dia retaknya di las-lasan, itu dipastikan dia pengelasannya atau elektrodanya tidak sesuai. Seperti itu Mas. Ya wes ya, udah selesai hujan dan ini saya mau balik ke kantor. Sudah mau jam 11 juga ya. Tadi saya kesini sebenarnya mau lihat pondasi mesin tadi itu udah terpasang dengan sesuai atau belum. Ternyata ada hujan, dan sambil saya buatkan video tadi untuk kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.